pendengar semua, perkenalkan saya Nurani Putri, marketing eksekutif dari Credo Lab. Kita di sini juga ada Ibu Paramita Wikansari, country manager dari Credo Lab. Langsung aja ya Bu ya untuk bincang fintech kita untuk bulan fintech nasional Jumat ini. Topik kita akan membicarakan tentang kolaborasi antara perbankan dan fintech. OJK kan sangat mendorong sekali nih Bu, kolaborasi antara perbankan dan fintech yang diharapkan dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif dari masing-masing pihak, baik perbankan dan fintech. Menurut Ibu, apa sih keunggulan kompetitif dari masing-masing pihak yang dimaksud OJK tersebut? Oke, terima kasih Mbak Rani. Jadi keunggulan masing-masing pihak itu pasti ada. Contohnya misalnya perbankan. Nah, kalau perbankan itu pasti yang pertama mereka sudah punya kepercayaan dari masyarakat mengenai produk-produknya dan juga stabilitasnya. Karena perbankan sendiri karena sudah lama ya, jadi mereka sudah berpengalaman di dalam misalnya sistem di dalam banknya sendiri. Jadi kemudian produk-produknya, kemudian layanan pelanggannya dan juga hubungan dengan regulator. Jadi itu salah satu keunggulan dari bank. Selain itu karena semua hal yang dipunyai oleh bank dan juga karena mereka keberadaannya sudah lama, jadi bank itu pasti base pelanggannya lebih banyak daripada kalau fintech, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau fintech sendiri itu pasti juga ada keunggulannya. Yang pertama adalah teknologi. Jadi karena fintech itu perusahaan yang dibentuk karena adanya teknologi, maka teknologi mereka pasti lebih unggul daripada perbankan pada umumnya. Walaupun pasti ada juga bank-bank digital, itu juga terbentuk karena adanya teknologi di bidang keuangan kan. Nah, selain itu adalah fleksibilitas. Nah, biasanya karena perusahaan fintech ini skalanya lebih kecil, maka mereka akan lebih fleksibel dalam penggunaan teknologi, menerapkan teknologi, dan juga misalnya mungkin flow kecepatannya itu mungkin lebih cepat daripada bank konvensional. Untuk lebih spesifiknya, apa sih sebenarnya tantangan utama dari perbankan yang bisa dijawab oleh solusi-solusi fintech tersebut? Oke, mungkin saya golongkan menjadi dua bagian ya Mbak. Yang pertama itu adalah perkembangan dari teknologi sendiri dan juga perkembangan budaya. Nah, saat ini kan orang-orang itu lebih banyak hidup online daripada hidup offline. Jadi selain itu juga generasinya juga sudah agak berubah. Jadi sekarang ini jumlah generasi milenial dan generasi Z yang familiar dengan kehidupan digital itu mungkin sudah banyak dan juga sudah menjadi istilahnya pasar utama dari financial institution. Nah, ini mungkin bank agak tertatih dalam mengikuti perkembangan budaya digital ini karena juga selain struktur bank yang mungkin lebih besar dan juga ada regulasi tertentu dari pemerintah yang tidak memungkinkan untuk bank untuk catch up dengan perkembangan digital. Nah, tantangan ini bisa dijawab oleh fintech. Jadi mereka karena lebih kecil dan juga lebih fleksibel, jadi mungkin mereka juga lebih cepat menjawab tantangannya ini. Nah, tantangan yang kedua ini adalah keterbatasan layanan. Nah, biasanya keterbatasan layanan ini bisa macam-macam karena misalnya lokasi geografi, bisa juga karena konvensional approach. Nah, jadi banyak keterbatasan ini yang akhirnya membuat adanya golongan yang kita sering sebut dengan golongan underbank dan unbank. Nah, untuk menservis golongan ini yang underbank dan unbank atau kadang juga sering disebut dengan orang-orang yang punya thin files itu hanya bisa dijawab oleh para fintech ini gitu. Karena apa? Contohnya misalnya keterbatasan karena geografis. Nah, sekarang dengan adanya layanan digital geografis itu udah bukan masalah lagi karena semua orang yang bisa memakai smartphone atau website atau dengan internet itu pasti bisa mendapatkan layanan perbankan. Lalu misalnya contohnya dalam bentuk credit scoring.
Kalau yang konvensional itu kan kredit scoringnya mungkin terbatas juga. Contohnya misalnya memakai data kredit biro. Nah, kredit biro kan hanya untuk orang-orang yang mempunyai riwayat perbankan, sedangkan tidak semua orang punya riwayat perbankan. Nah, contoh yang lain misalnya, oke, kita bisa pakai data e-commerce atau data telco, tetap ada keterbatasannya. Tapi dengan adanya beberapa fintech seperti Credolab, di mana basis data kita itu diambil dari metadata digital footprint client dari smartphone dan website, itu sekarang udah terjawab tantangan keterbatasan layanan tersebut. Oke, berarti sekarang ini fintech dan perbankan itu udah bukan jadi kompetisi lagi ya Bu ya? Mereka sudah saatnya untuk berkolaborasi ya Bu sekarang? Betul sekali Mbak. Jadi dari sisi positif dan negatifnya tadi atau advantage dan disadvantage tadi, itu sekarang sudah mulai disadari bahwa sebetulnya kolaborasi antara bank dan fintech itu sangat perlu. Dan fintech ini juga harusnya dilihat sebagai enabler gitu, karena beberapa layanan kalau misalnya perbankan sendiri harus mengadakan itu mungkin akan sangat mahal ya. Kalau misalnya dengan fintech, sekarang ini kan banyak fintech yang basisnya adalah SaaS, yaitu layanan di cloud. Nah, itu mungkin lebih murah bagi bank dan juga deployment-nya lebih cepat gitu, karena mereka sudah ready, tinggal dipakai. Kalau bagi perekonomian Indonesia, Bu, kira-kira apa sih dampak positifnya kalau perbankan dan fintech ini berkolaborasi? Saya mungkin bisa memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah peningkatan inklusi keuangan. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa dengan fintech itu pasti layanan untuk orang-orang yang underbank dan unbank itu juga pasti akan lebih banyak lagi, dan juga bisa menjangkau seluruh masyarakat, nggak cuma individu saja tapi juga untuk UMKM yang mungkin selama ini agak susah mendapatkan akses contohnya kredit dari perbankan karena mungkin mereka nggak bisa diskor atau beberapa masalah yang lain. Yang kedua adalah pasti peningkatan layanan ke nasabah. Kalau dulu kan misalnya kita mau ke bank, kita tuh harus datang, harus isi form dan lain-lain. Nah, dengan adanya teknologi yang disediakan oleh fintech, itu kita bisa kan, sekarang saya dari rumah aja bisa transfer, bisa beli ini, beli itu, segala macam, hanya dari gadget saya. Nah, yang terakhir itu adalah fee yang lebih rendah untuk nasabah, karena kan efisien dengan penggunaan teknologi, kan nggak usah lagi misalnya harus on-prem atau harus mengadakan sumber daya manusia dan lain-lain. Jadi dengan adanya fintech atau pemakaian teknologi dari fintech pasti akan efisien, lebih efektif dan efisien, sehingga cost yang harus dikeluarkan oleh perbankan pasti akan turun. Nah, efeknya pasti akan dua. Yang pertama adalah profitability dari bank pasti akan naik karena cost-nya turun. Yang kedua juga dari bank bisa memberikan layanan lebih murah kepada nasabah. Jadi intinya dengan kolaborasi antara fintech dan bank itu pasti banknya juga ada keuntungan, nasabah juga ada keuntungan, fintechnya sendiri juga ada keuntungan. Mungkin sebelum kita akhiri ya Bu ya, sebelumnya terima kasih sekali atas insight-insight yang telah Ibu berikan. Mungkin sebelum kita tutup, apakah Ibu ada kata-kata penutup Bu? Ya, jadi disarankan untuk melakukan kolaborasi. Karena kolaborasi ini sangat-sangat penting karena dampak positifnya yang seperti saya sampaikan tadi pasti dirasakan oleh semua pihak. Jadi dari bank, dari fintech, dan juga masyarakat. Kemudian akses perbankan atau layanan perbankan pasti bisa lebih murah, bisa lebih mudah, kepuasan pelanggan lebih tinggi karena ya itu tadi, semua bisa dilakukan hanya dari satu app saja. Nah, ini contohnya ya Mbak, contohnya kalau yang zaman dulu itu kan kalau misalnya mau ambil kredit aja, kita contohnya kredit aja Mbak, jadi kita harus datang ke banknya, kemudian harus isi formulir, nanti habis itu harus ada submission berbagai persyaratan. Lalu perkembangan selanjutnya adalah digitalisasi, tapi digitalisasi juga tetap agak lama. Contohnya misalnya scoringnya kan harus misalnya submit income statement atau apa segala macam. Nah,
Sekarang ini udah ada satu produk yang benar-benar bisa di-embed di dalam sebuah aplikasi, contohnya credit scoring dari Credolab. Hanya dalam waktu 1 detik aja, si calon peminjam ini sudah bisa langsung di-score. Jadi layanannya pasti akan lebih cepat dan hanya ada di dalam satu aplikasi. Jadi pelanggan tidak perlu punya beberapa aplikasi atau punya submission atau apapun, itu nggak perlu lagi. Jadi begitu buka mobile app-nya dari misalnya bank atau dari fintech, mereka bisa langsung di-score pada detik itu juga. Oke, jadi semuanya dimudahkan dalam satu aplikasi, lalu prosesnya itu juga real time ya Bu ya? Betul. Oke, Bu Paramita, kalau begitu terima kasih loh atas bincang fintech kita minggu ini, hari Jumat ini dalam rangka Bulan Fintech Nasional. Untuk pendengar semua, tolong stay tune ya untuk bincang fintech kita minggu depan, Jumat depan, masih dalam rangka Bulan Fintech Nasional. Temanya yaitu manfaat smartphone metadata dan digital footprints untuk analisa kredit. Terima kasih semua. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Bu.